Habis ngapain, Pak? Habis olahraga lah di taman, kan hidup sehat. Wah, kok habis olahraga kok? Iya, aneh habis olahraga bukannya malah fresh tambah malah sakit, kayak perlu ke dokter deh untuk medical check up atau gimana ya. Oh, kebetulan kita ada tetangga Pak, profesinya dokter. Oh ya? Oh iya. Oh, Bapak satu tetangga kita sama dokter. Wah, kayaknya saya kurang sosialisasi nih. Oke, berarti nanti kita langsung ke sana untuk tanya-tanya perihal. Kita silaturahmi ke sana. Oh, jangan lupa kita minta sesuatu. Nggak ada, kita bahas sesuatu deh. Yaudah, kita habis ini ke sana, oke? Oke, siap, Pak. Oke. Nah, ini Pak Bagas sama Bu Nuri. Oh, ini. Betul. Pak Bagas dengan Bu Nuri. Tadi kan Bapak ngeluhkan apa tadi? Ah, macem-macem. Wah, ini kalau kayak ngeluh perihal macem-macem. Kalau basic gini langsung masak uang kayak gini. Keluhannya. Gini Pak. Tadi kan saya ini olahraga nih. Nah, tapi sebelum itu teman-teman ya, Pak Bagas dan Bu Nuri adalah salah satu kategori untuk profesional muda pastinya. Nah, baik ini. Wah, gol couple lah pasti nih, gol couple lah ini. Amin. Beliau ini berprofesi sebagai dokter. Mungkin dari Pak Bagas dulu, bisa kan dokter di mana dengan Bu Nuri? Saya Bagas, saya dokter umum di RSUD Sidoarjo. Kalau ke IGD pasti ketemu saya, tapi jangan ketemu lah mendingan. Kayaknya siapa ini yang begitu? Jangan ketemu mendingan, lebih baik nggak usah ketemu. Oke, siap. Kalau istri saya, Saya Nuri, saya PNS di salah satu puskesmas di Sidoarjo. Sama, kalau ketemu saya di rumah aja, jangan di puskesmas. jangan di Siap. Pokoknya itu. Beliau adalah profesi sebagai dokter ya. Nah, Ya. ini memang benar-benar yang segmen kita banget ya teman-teman ya. Betul kan? Betul. Segmennya kan adalah profesional muda yang masih muda sudah mencapai di karir kemapanan. Nah, itu. amin. Amin. Nah, ini tadi Pak Bagas, tadi saya sempat olahraga sedikit sama teman-teman yang lain. Ya, biasa teman-teman yang lain cuma melihat saya yang olahraga. Oh, Karena iya, benar. sudah tahu terlihat siapa yang paling profesional. Enggak ya? Yang paling sehat. Paling sehat. Yang paling sehat. Makasih Pak. Amin. Nah, tadi kenapa sih? Tadi saya olahraga tapi kok malah badannya capek. Malah kayak lesu, letih, lemah, lunglai, macam-macam deh. Biasanya mungkin karena nggak biasa. Oh, karena faktor nggak biasa. Iya betul. Karena kan kalau olahraga itu kan kita ngasih stres ke badan. Oh. Kalau nggak biasa, ya pasti jadinya kayak burnout kan. Kalau misalnya kalau kayak mental health, kalau anak-anak zaman sekarang kan mental health. Jadi kalau misalnya kena sesuatu yang nggak biasa, jadinya ya kaget. Ya salah satunya ya kagetnya ini jadinya capek. Oh gitu. Tapi kalau itu diteruskan, nggak konsisten. Biasanya jadinya sudah nanti makin lama makin berkurang, jadinya terus makin malah ketagihan. Oh gitu. Berarti jangan sampai di saat pertama ke olahraga terus badan malah sakit-sakit malah berhenti, jangan berarti Pak ya? Biasanya kan orang-orang kayak gitu. Iya, mau aku capek, aku malah sakit semua. Terus tak liburan aja, holiday lagi gitu ya. Habis itu ya udah, akhirnya nggak pernah olahraga lagi. Berarti lebih baik kalau di saat saya tadi olahraga capek, rasa berarti kalau orang Jawa bilang ini jarum loh. Ya kan? Betul. Badan ini jarum-jarum itu berarti lebih baik diteruskan ya berarti ya? Iya. Semampunya tapi konsisten. Gitu. Yang penting konsisten. Karena aktivitas fisik itu memang dibutuhkan. Indonesia kan emang masyarakatnya kurang aktivitas fisik pada dasarnya. Jadi emang kalau banyak penyuluhan-penyuluhan, kamu kan kayak di puskesmas nggak banyak kan minta germas apa gitu kan. Germas itu apa? Germas itu adalah gerakan masyarakat sehat, yaitu yang tujuannya itu mewujudkan masyarakat Indonesia untuk menjadi lebih sehat. Contohnya seperti mencuci tangan, kemudian salah satunya adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu banyak banget bentuknya, bisa olahraga, lari gitu, atau mungkin jalan-jalan sehat aja, jalan-jalan di sekitar rumah. Apalagi kalau lingkungannya mendukung ya, banyak pepohonan, banyak taman, itu kan udara seger banget tuh. Gitu. Jadi enak di badan. Gitu. Nah, lingkungan banyak yang banyak mendukung untuk lingkungan yang support ya. Nah, pastinya di Jivana ini pasti sangat mendukung karena sudah tahu pepohonan ya Pak ya, ya kan. Masum-masum kita pohon-pohon besar itu sangat mendukung. Nah, untuk perihal ini saya sedikit mengulik tentang kesehatan ya, biar teman-teman yang melihat di acara kita kali ini terbuka
mendapatkan ide perihal olahraga, dan saya juga salah satunya pasti saya. Ya kan? Idealnya, kita bilang idealnya orang olahraga itu berapa kali dalam seminggu atau sehari itu minimal berapa menit atau bagaimana Pak, untuk skema olahraga itu? Idealnya aktivitas fisik itu harus dikhususkan untuk olahraga. Jadi olahraga itu beda sama aku nyapu kok tiap hari, aku bersih-bersih kok tiap hari, itu beda. Jadi aktivitas fisik yang dikhususkan olahraga disarankan 5 sampai 6 kali seminggu. Satu kali sesinya kurang lebih minimal 30 menit. Nanti intensitasnya disesuaikan dengan kondisi badan, usia, dan riwayat penyakit dan lainnya. Tapi aktivitas fisik itu disarankan untuk hampir di seluruh fase kehidupan kita memang disarankan. Meskipun sudah tua pun tetap harus disarankan aktivitas fisik, tapi yang intensitas yang ringan. Oke. Nah, berarti kan tetap ya Pak Ibu untuk olahraga yang harus berapa tadi? 5 sampai 6 kali dalam seminggu. Nah, kalau tadi kita harus 5 sampai 6 kali untuk faktor usia ini. Nah, kita di umur berapa nih mulai harus olahraga, dan apakah ada batas usia untuk biar olahraga nggak terlalu berat juga, takutnya dengan skema yang sama masa muda sampai masa tua dengan porsi olahraga yang sama, ada batasnya enggak? Kalau batas itu banyak ya faktornya, Mas. Jadi kalau olahraga itu kita mulainya dari dewasa muda atau ABG. Jadi waktu kalau perempuan kalau sudah menstruasi, atau kalau laki-laki memang dia sudah tanda-tanda kedewasaannya sudah muncul, itu bisa dilakukan olahraga. Oh gitu. Olahraga juga tergantung dengan individunya masing-masing ya. Jadi semisal nih kalau anaknya agak gemuk nih, terlalu gemuk, maka dia nggak boleh olahraga yang stresnya itu high impact, seperti lari, itu nggak boleh, loncat-loncat, itu nggak boleh. Jadi kalau lebih amannya kalau buat dewasa muda atau mungkin sampai umur 20-30 bisa olahraga seperti lari. Kalau badannya nggak overweight ya, lari bisa. Kalau misal dia overweight, mending yang kayak angkat beban aja gitu. Terus untuk usia sampai berapa itu juga nggak ada batasan yang pas sih, soalnya tiap orang nih beda-beda. Siapa tahu dari kecil dia memang atlet, jadi dia di usia 50-60 tahun itu dia masih prima. Karena udah terbiasa ya. Betul. Gitu. Jadi nggak apa-apa sih. Atau mungkin kalau biar tahu gimana sih aku ini udah maksimal apa belum, itu dilihat dari nadinya. Jadi kalau nadinya sudah di atas 140 itu udah nggak boleh ditambah lagi. Gitu. Berarti kita harus tahu detak jantung ya. Berarti kan sekarang banyak nih gadget smartwatch kayak gitu-gitu. Berarti batas maksimal dikatakan aman ya, itu adalah 140 ya detak jantungnya ya. Oh gitu. Oke. Nah, untuk perihal, ini kan pokoknya untuk segmen kali ini tuh kita mengulik tentang kesehatan teman-teman semuanya. Nah, untuk pola makan lah, ini Pak Bagas sama Bu Nuri ini kayak benar-benar jaga pola makan, bisa dilihat dari postur tubuh yang sangat ideal. Beda sama saya dong, beda. Oh, sangat ideal. Terlalu ideal dari mananya ya teman-teman? Yang penting bahagia. Wah, tertawa dalam tangis. Oke, lanjut. Oke, untuk ideal pola makan bagaimana Ibu, Bapak? Sebenarnya kalau itu aku juga masih belajar sih. Sebenarnya ngomong ke orang itu gampang, tapi ngelakukannya itu susah. Betul. Soalnya kalau aku sendiri suka manis. Oh, suka manis. Jadi kayak teh botol gitu-gitu doyan memang. Minuman yang berasa ya. Nggak suka, dan pasti dia ngerem. Harus dia yang ingatkan, nggak boleh ini. Jadi memang masih sama-sama belajar sih sebetulnya. Karena yang penting adalah seimbang pada dasarnya. Jadi yang berlebihan ya nggak boleh juga, apalagi kalau sekarang kan banyak processed food, jadinya banyak, akhirnya jadi karbohidratnya sederhana, terus banyak zat-zat tambahan, yaitu yang harus kita kurangin dan kita seimbangkan lah. Kalau misalnya kalau aku biasanya kalau hari ini mungkin udah terlalu banyak manis gitu, jadinya mungkin yang karbohidrat simpelnya kayak mungkin nasi putihnya, mie atau lontong gitu agak dikurangin. Terus dia pasti ingatkan buat tambah sayur dan buah sih pada dasarnya, karena kan itu yang dia nggak diproses, terus tinggi serat, jadinya membantu metabolisme secara keseluruhan. Cuma itu ngomong gampang.
Wah, makanya agak susah. ini teman-teman ya, ini dokter aja bilang ngomong gampang, bagaimana kita yang orang awam ya? Iya benar. Oh, optimis harus meskipun susah. Tapi tapi kayak Pak Bagas kurangnya Mas manis deh. Kayak kan Bu Nuri udah manis. Gitu ya. Gitu. Kayaknya salah deh. Kayak gitu. Oke, berarti harus seimbang ya. Ini saya mungkin sedikit info ke teman-teman juga bagaimana sih menjaga pola makan. Mungkin kebanyakan teman-teman atau masyarakat Indonesia ini kelebihan over gula ya. Iya, Kita betul. bilang tadi over Betul. gula. Mulai dari nasi sudah ada nasi. Nanti lauknya kering kentang. Nah, lauknya pun ada dari karbohidrat Pakai juga. kerupuk. Wah, gitu tepung-tepungan semuanya. Ada nasi Lauknya campur OT-OT. Nah, mantap. Kayaknya kita pernah Enak soalnya itu. Nah, itu kalau ini yang pernah saya baca ya, bukan ini ya. Ini yang saya pernah saya baca betul. ini adalah kurangi konsumsi gula. Mulai dari gula dari tepung, dari nasi semuanya. Nah, setelah kita bahas untuk perihal bagaimana sih hidup sehat dari pandang sudut dokter langsung nih pada ahlinya. Nah, kita sedikit bergeser untuk bagaimana sih pilihan dokter, pilihan terutama Pak Bagas sama Bu Nur ini untuk yang dicari rumah sehat itu seperti apa menurut Pak Bagas dan Bu Nuri? Bagaimana? Kalau kita kemarin sih, kalau pada dasarnya yang pertama memang lokasinya ya, kita kemarin lihat itu awalnya lokasi, pilih-pilih lokasi yang sesuai dengan kebutuhan. Terus yang kedua, lihat dari lingkungannya. Soalnya kalau kita kemarin udah lihat beberapa tempat, terus Oke. kok ada yang kalau udah gersang gitu kan agak males ya, Ya, gitu, kayak betul, panas, betul, terus betul. apalagi di Sidoarjo ini kan sudah pada dasarnya di luar aja udah panas, berdebu, Iya, betul. asap wis di mana-mana. Betul. Terus kalau yang gersang-gersang jadinya agak malas. Terus kemarin yang nemu istri sih kemarin waktu nemu tempat tinggal yang saat ini, oke, ternyata kok enak ya kalau rumahnya itu banyak hijau-hijaunya, pohonnya kan udah gede-gede, maksudnya sudah lingkungan tamannya Udah terbentuk ya. Oke, jadinya betul. lebih enak. Kemarin juga kalau teman-teman kita kesini apa gitu pasti yang dinotis pertama ya Taman. kok hijau gitu. Kok hijau? Nah, betul. Oke. Jadi emang lingkungannya penting sih. Soalnya kalau kita beberapa tempat kalau di tempat yang panas itu kan jadinya juga Jadi nggak enak di pikiran juga. hawanya nggak enak. Sumpah. Terus gitu. ya dia nggak sehat juga karena satu dia nggak aliran udaranya nggak lancar. Terus mungkin juga jadinya yang pohon kan produksi oksigen ya. Jadinya betul, kalau betul. misalnya dia udah gersang itu ya wes jadinya Nggak seger. jadinya banget. Oke. Apalagi kalau pagi-pagi gitu kan, kalau mau lari wes nggak usah ke mana, ke gym atau Nggak sebagainya. keluar gitu. Tinggal ke depan rumah aja. Wah, kan teman-teman ini kan sudah banyak yang bilang taman di The Given Homes ini memang paling the best lah. Nah, berarti setuju ya dengan kalimat adalah The Given Homes ini adalah salah satu kita bilang perumahan terbaik dari segi penghijauan. Karena kan dari Pak Bagas dan Bu Nuri sudah melihat kompetitor yang lain kan. Berarti setuju ya dengan Setuju sih The kalau Given Homes ini, adalah untuk lahan hijaunya masih sangat luas sekali. Ya, Betul. Nah, oke Pak, tadi kan berarti perihal dari lingkungan sudah mendukung banget ya untuk hidup sehat ya di The Given Homes. Nah, ini dulu Pak Bagas, Bu Nuri ini pertimbangannya ngambil Dirami ini kenapa? Kan kita ada macam-macam ini karena cocoknya dengan Dira, apanya nih yang cocok nih? Yang cocok. Kalau Dira kemarin sih yang pertama budget ya. Maksudnya yang pertama Ya, itu ya. budget. Budget, oke. Budget karena menyesuaikan budgetnya pada saat itu adanya segitu, jadinya yang cocok yang saat itu ya kita ngambilnya Dira yang mini, jadi Dira yang mini. luas bangunannya 45 Iya, tapi 45, 2 betul. lantai, luas tanahnya 96. Jadi belakang itu masih kosong. Masih kosong kurang lebih 6 kali 6 ya kalau nggak salah. Masih luas Pak ya. Jadi 6 kali 6 itu masih kosong di belakang. Ya awalnya ya kita tempatin posisi awal ya memang 45 itu. Terus kemudian ada rezeki jadinya bisa nambah yang di belakang akhirnya. Oke. Nah, ini teman-teman. Mungkin teman-teman pada ini kan penasaran juga. Berapa sih harga awal dulu belinya? Berapa tahun yang lalu Pak? Sorry, Bapak menempati di tahun berapa ini Pak? Belinya 2020 akhir. Kayaknya 2000. November atau Desember. Oke, kayaknya. 2020 akhir. 2020 ya. 2020 Harganya akhir. berapa? Waktu itu masih di nggak sampai 900, 800 sekian. Oh, Pas sampai 800, 900 pokoknya. hampir 900, 890 sekian ya. Sekarang teman-teman udah tahu kan, teman-teman harga Direm ini berapa? 1 miliaran. Loh kan, 1 M. Alhamdulillah. Tadi terbukti teman-teman
dari berapa tahun? Nggak sampai 3 nggak sampai 2 tahunan lebih 2 tahunan ya teman-teman. Nilai investasi di Jivanum pasti sangat terpercaya dan terjamin. Dari harga 800-an sudah 1M dalam waktu 2 tahun. Oh, itu keren banget. Nah sekarang kita masuk dalam segi harga nilai investasi. Berarti nilai investasi sangat cocok ya. Nilai investasi setuju, sangat cocok. Kedua, konsep yang ditumbuhkan. Kan ngambil satu kamar ya? Iya betul, satu kamar betul. Hanya membuat konsep apa Pak? Apakah ini kan konsepnya memang kita sediakan adalah konsep rumah tumbuh. Iya. Dari Pak Bagas dan Bu Nur ini apakah memberikan aku memang sengaja cari satu kamar karena satu faktor biaya, terus kedua aku pingin rumah ini seperti ini loh nanti. Sudah punya konsep Pak di saat itu untuk membangunnya? Kalau di saat itu sebenarnya kalau dari rumahnya sendiri akhirnya kita milih ya karena memang sudah cocok sama yang kita pengen. Oke. Akhirnya makanya memang bangunan tambahan kita ini juga menyesuaikan bangunan asli malahan. Oh, gitu. Jadi kita nggak bikin yang kemarin request ke yang bangun, pokoknya yang gambar juga pokoknya pengennya jangan melenceng dari yang bangunan yang asli. Ya, okay. Jadi kemarin itu kita milih yang awal ya, satu karena budget, dua waktu itu ya belum ada kebutuhan ternyata. Oke. Karena ngerasa masih cuman berdua tok, nggak perlu rumah yang besar-besar, yang ya. penting ada dulu. Misalnya ternyata nanti ada budget lebih, ternyata bisa bangun sendiri, ya akhirnya ternyata alhamdulillah berlanjut. Jadi pada saat itu pokoknya karena memang satu budgetnya ada segitu dan kita merasa belum butuh, akhirnya kalau mau ngambil yang besar juga waktu itu mikirnya buat apa ya gitu. Jadi ngambil yang masih sisa tanah di belakang, nanti ternyata ya bisa dibangun sesuai dengan kebutuhannya kita gitu. Akhirnya. Nah, ini sedikit kepo Pak, sedikit kepo. Karena teman-teman pasti penasaran, dari sisa lahan tadi itu dibangun apa Pak? Untuk saat ini jadi yang sekarang seperti ini. Saya lihat dari luar, wah elegan Pak bentuk rumahnya. Kemarin tuh sisa lahan 6 kali 6 kurang lebih 36 35 meter persegi. Kita bangun full 2 lantai, nambah satu kamar di bawah, kamar mandi di bawah, musola, ruang cuci jemur. Yang di atas ditambah kamar tidur 2 sama ada void buat biar aliran udara dari bawah ke atas bisa tetap jalan semuanya. Biar lebih maksimal lagi. Iya, betul. Sama nambah walk-in closet di kamar yang asli. Kamar yang kamar asli kita jebol, tambahkan ruangan buat walk-in closet. Berarti lebih luas lagi ya? Iya, betul. Oke, berarti teman-teman bisa dilihat konsep rumah tumbuh ini benar-benar sangat membantu ya teman-teman, sangat membantu dari pembeli ingin mengkreasi seperti apa sih rumah nanti ke depannya. Ini salah satunya adalah Pak Bagas dan Bu Nuri bisa menyalurkan ide kreativitasnya membangun rumah seperti apa. Nah, jadi memang konsep rumah tumbuh di Jivanum ini pasti keren. Betul. Soalnya desainnya polos, kotak aja gitu. Jadi kemarin nyambung juga gampang. Berarti mempermudah ya. Iya, jadi tukangnya juga ngerjakan juga nggak sulit karena malah seneng ya. Karena ya udah bentuknya kan kotak-kotak gitu. Jadi ya sudah nyambung ke belakangnya itu gampang katanya tukangnya. Iya. Jadinya nggak repot sih kita kemarin waktu renov akhirnya. Polos doang gitu kan. Berarti tadi saya lihat dari teman-teman elegan dari samping gitu, bagus ya. Jadi nggak berlebihan, bagus elegan. Dan ini kayak teman-teman di sini kayaknya betah ya tinggal di sini ya. Kayaknya betah ya. Iya. Ya, minta tolong yang di belakang jangan tiduran ya itu ya. Oke Pak. Nah, sekarang ini saya mau tanya tips nih dari untuk teman-teman dan kita dan teman-teman kameramen juga biar termotivasi kan ya. Kita kerja dari dulu sampai gini ya. Tetap bersyukur. Nah, tetap harus bersyukur lah teman-teman ya kan. Nah, barangkali setelah kita bersilaturahmi dengan Pak Bagas dan Bu Nuri, kita ketularan rezekinya kan. Amin. Nah, saran tipsnya apa nih Pak untuk teman-teman yang masih muda atau profesional muda pun, bagaimana cara untuk segera memiliki rumah investasi? Sarannya bagaimana Pak? Kalau kita kemarin kebetulan ngambil rumah ini kan secara KPR, karena kalau KPR. cash ya tentu budgetnya berat ya. Terus jadi kita emang sebelum nikah tuh fokus emang sudah harus punya rumah. Soalnya nanti mau tinggal di mana, bagus. Jadi emang harus kemarin udah mikir harus ada rumah. Gimana caranya biar bisa dapat rumah? Ya kita fokuskan itu. Emang tabungannya akhirnya ditotalkan untuk memang DP sih rumah ini. DP berarti yang pertama harus punya niat dulu ya. Betul. Niat. Yang jadi emang pada saat itu memang semua tabungan kita emang difokuskan khusus buat rumah, nggak ada yang lain-lain sih. Memang buat yang lain-lain ya terpending dulu memang pada akhirnya. Jadi
fokusnya awalnya tuh jadi satu-satu lah, kalau kita banyak yang dipengen kan jadinya nggak fokus. Jadi kemarin fokus satu emang buat DP rumah untuk biar bisa ada tempat tinggal sendiri. Jadi satu niat. Nah, Niat yang ya. kedua Dua kerja. kerja teman-teman. Tipes enggak? Kerja bagi kuda ya Pak. Iya benar. kerja. Berarti harus apa ya? Banting tulang dulu lah untuk kebahagiaan. di Sama belakang. itu Apa? target sih. Kalau nggak ada Goal berarti ada nggak ada tujuan ya. tujuannya gitu kan, aku nabung buat apa gitu jadinya. Oke, nabung buat betul. akhirnya ya nabung entok tapi nggak ada tujuannya, jadinya biasanya malah nggak berbentuk kan jadinya. Kadang-kadang malah kepake yang lain dan lain sebagainya. Kalau kemarin emang tujuannya pokoknya gimana caranya pokoknya aku bisa ada uang buat DP, kita berdua ada uang DP, ya wis, semuanya ya kita polokan dulu untuk saat itu ya. Baru nanti setelah goals yang ini tercapai mungkin ada tujuan yang lain, baru mengikuti belakangnya ya, tergantung situasi dan kondisi lagi. Ya, oke, yuk semua teman-teman kameramen ini tertampar semua nih kelihatannya. Tertampar semua Anda ya kelihatannya ya. Wah, dari ini sebenarnya di garis besar adalah yang penting punya kemauan teman-teman, punya kemauan, niat, apa ya, kemauan yang keras lah. Dari saya tangkap omongan dari Pak Bakal Bu Nuri, yang penting punya kemauan keras, ingin memiliki rumah. Ya, betul. Pasti dijamin bisa kalau punya kemauan yang keras ya. Ya. Oke, Pak Bakal dan Bu Nuri, tadi kita sudah tanya apa ya, tips dan trik ya, itu ya untuk perihal bagaimana cara untuk segera memiliki rumah ya kan. Nah ini dari teman-teman kameramen, teman-teman yang berada di belakang, mungkin barangkali ada pertanyaan. Nah tadi soalnya sebelumnya kesini tuh sudah ada pertanyaan tentang masalah hutang piutang itu kan beda gitu maksudnya. Oh, jangan ya kan, tentang ini tentang mau kesehatan boleh, mau tentang bagaimana yang lain boleh deh, pokoknya tentang jangan masalah hidup ya. Oke, silakan. Ini untuk Pak Bagas sama Bu Nuri. Mungkin salah satu bisa jawab ya. Sebagai seorang dokter, apakah ada faktor-faktor penting yang perlu dipertimbangkan dari prefektur kesehatan saat memilih hunian? Tuh Pak, jadi apakah ada faktor-faktor ya? Saya ulangi sedikit ya, takutnya kan kurang jelas ya teman-teman. Apakah ada faktor-faktor yang penting perlu dipertimbangkan dari perspektif kesehatan saat memilih hunian tadi? Jadi dari apakah ada faktor-faktor penting nggak untuk memilih rumah itu harus seperti apa sih? Kalau yang dari kesehatan berarti ya mungkin ya tadi yang mungkin sudah sempat disampaikan sekilas, lingkungan yang terutama. Lingkungan, oke. Jadi yang pertama ya bersih, dua terus asri, banyak pohon, banyak penghijauan, penghawaannya juga bagus, nggak terlalu padat. Jadinya bisa aliran udara, cahaya semuanya bisa Lebih dapat secara maksimal ya. merata. Kualitas udaranya juga jadi lebih bagus. Itu sih kalau misalnya yang berhubungan dengan kesehatan ya, tentang yang faktor utama ya lingkungan. ya. Karena ya ngaruh banget dengan nanti kita hidup sehari-hari kan. Pengennya kan rumah ini kan buat jangka waktu yang panjang. Betul, Kalau misalnya cuman milih yang penting punya rumah gitu juga kayaknya nggak ideal ya. Kalau nanti jadinya ternyata kita nggak nyaman dan lain sebagainya, ujung-ujungnya malah nggak betah di rumah kan rugi, sudah bayar mahal. Betul, berarti harus apa ya, lingkungan yang asli berarti ya, lingkungan yang asli itu kalau utama ya. berhubungan dengan kesehatan, lingkungannya memang harus terutama yang banyak hijau-hijauan, aliran udara, cahaya dan sebagainya harus sesuai juga. Ya. Mungkin dari Bu Nuri ada dari segi biasanya dari segi si istri ini lebih complicated pertimbangannya, saya jamin pasti. Iya, kalau saya sih nambahin ya, kalau dari suami tadi udah benar. Kalau dari saya juga pertimbangannya adalah cahaya. Jadi kalau bisa itu banyak cahaya matahari itu yang masuk. Oh gitu, siap, betul. Soalnya kan kita juga butuh vitamin D ya. Jadi kalau kalau matahari itu kan bisa mengaktifasi vitamin D di dalam tubuh kita. Jadi bisa membuat tulang kita bagus dan metabolisme kita juga lancar. Gitu ya. Sih tambahannya. Siap, berarti wah dari ini loh teman-teman, langsung tips khusus dari dokter langsung. Kalau teman kita kayak kebanyakan vitamin D ya. Jadi kayak gini ya. Oke, ada lagi nggak teman-teman kameramen yang mau ditanyakan? Ada nih. Ya. Oke, jangan masalah pribadi, minta tolong ya Mas. Sebagai seorang penghuni sekaligus dokter, bagaimana cara dokter dan keluarga mengelola limbah di dalam lingkungan rumah, apalagi di dalam rumah sendiri? Nah, itu Ibu, Pak, bagaimana sih cara untuk mengelola limbah di dalam rumah sendiri
dari sudut pandang profesi sebagai dokter juga ini pasti kita butuh tips menjaga kebersihan rumah ya, kita bilang ya, menjaga kebersihan rumah bagaimana sih? Kalau dulu sebelum kita nikah kayaknya sudah pokoknya sampah yang kayak plastik, kayak kaleng, kertas gitu pasti udah disendirikan. Oh, disendirikan satu. Nanti biasanya entah itu nanti ada dikasihkan ke bagian daur ulang atau enggak ya kita pisahkan aja. Misalnya kalau dikumpulkan bareng biasanya ya ditaruh di sebelahnya. Jadi yang basah sendiri, yang emang kayak cuman kertas dan teman-temannya mungkin bisa didaur ulang sama si tukang sampahnya, nanti dibawa ke pemulungnya, pengepulnya nanti ya tergantung itu biasanya udah dipisahkan sih. Kalau di depan gini biasanya ya kita taruh di luar tong sampah biasanya. Ya, udah terlihat teman-teman ya, dari rumah kita lihat ke depan dari Mas ini bersih loh, ini rumahnya Pak Bagas dan Bu Nuri ini. Kalau Tadi saking bersihnya kita, kalau bersih mau harus. kepreset karena saking bersihnya mau kepreset sampai kita tadi. Iya. Oke, berarti harus dipisahkan ya tadi untuk perihal sampah istilahnya limbah sampah itu dipisahkan ya. Kayak gitu. Itu akan mempermudah sih, soalnya sebenarnya kan kalau di tempat pembuangan itu pun juga akan dipisah lagi. Betul. Nah, kalau misalnya kita sudah membantu di awal akan lebih gampang. Biasanya emang itu ditaruh aja di tempat, nggak usah repot-repot, pokoknya taruh aja di tempat terpisah gitu sudah pasti. Betul. Juga kita membantu pekerjaan dari teman-teman yang membersihkan sampah itu. Aslinya juga akan dipisah soalnya kayak gitu. Kita mempermudah berarti gitu. Siap. Ada lagi teman-teman? Ada? Cukup Pak, Cukup. Oke, nanti mungkin langsung bisa by WA ya. Ya kan, pertanyaan untuk perihal kesehatan teman-teman kan tadi ada sahabat asam urat sama kolesterol ya. Teman-teman ini masih muda tapi tulang jompo kita ini. Sama kita juga. Wah, kita satu perkumpulan ini ya. Oke, jadi sudah nggak ada pertanyaan lagi teman-teman ya, sudah aman. Oke, terima kasih Pak Bagas untuk waktu kali ini yang sudah disediakan oleh teman-teman kita. Maaf teman-teman kita merepoti. Oh, nggak apa-apa. Ya kan, maaf loh. Terima kasih juga. Malah kita yang disuguhin loh ini. Hampir ke rumah. Oh ya, nah mungkin kali ini kita izin ya Pak untuk Ibu untuk kan kembali lagi di Jumlah ini memberikan konsep rumah tumbuh. Kita kepo nih. Wah, konsepnya Pak Bagas ini mulai dari dalam luar, nanti kita sedikit record ya. Boleh. Boleh ya. Oke teman-teman. Nah mungkin teman-teman kepo bagaimana sih ide atau kreativitas dari Pak Bagas dan Bu Nur ini yang dituangkan di dalam rumah ini. Kita langsung ikuti video-video home tour selanjutnya. Sampai ketemu lagi di acara podcast selanjutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu Ibu, Bapak. Terima kasih. Oke. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya di The Giovanna Homes. The Giovanna Homes, Novelty of Nature Harmony.